Durasinya sudah setengah 10 ya, kira-kira pas jam 10 aja selesai insyaallah ya. Saya ini punya catatan sedikit. Pertama, madhabian kembali itu lugotan ismun limakani zahab. Satu nama itu tempat pergi. Tumastumila Fima dhahaba alaihi imam, kemudian dipakai untuk zahab berpendapat atasnya itu oleh para imam, yang isinya adalah minal ahkam, nyatane dhahab itu isinya adalah hukum-hukum yang mengandung mana ahkamun mukhtaratun. Artinya begini, ketika dikatakan mazhab berarti itu adalah hukum-hukum yang dipilih oleh madhab itu sendiri. Gitu. Jadi apa madhab itu? Madhab itu adalah hukum-hukum hasil ijtihad mujtahid madhab tersebut. Gitu. Jadi hasil-hasil hukum-hukum hasil ijtihad mujtahid madhab tersebut. Kalau diibaratkan kendaraan madhab itu kendaraan seperti bis, yang mana supirnya adalah mujtahid mutlak, mustaqil, yang tidak mengikuti madhab yang lain. Sementara Nahdlatul Ulama itu menjadikan madhab yang boleh diikuti itu hanya 4, padahal banyak sebenarnya mujtahid mutlak, termasuk Daud Dhahiri, Sufyan Tsauri dan yang lainnya. Tapi dikarenakan mungkin mudawan kepembukuannya kurang lengkap, pengikutnya sekarang mungkin tidak ada, yang masih ada itu hanya 3-4. Itu madhab yang paling kuat. Yang pertama yaitu dipelopori oleh Imam Nu'man bin Sabit, yaitu yang disebut juga Imam Abu Hanifah, yang beliau lahir tahun 80 Hijriah. Bahkan beliau termasuk kalangan tabi'in karena sempat berguru ke beberapa sahabat. Ada yang mengatakan beliau sempat berguru ke 7 atau 8 sahabat. Kemudian yang kedua ada yang namanya madhab Malikiyah, yaitu yang diimami oleh Imam Malik bin Anas, yang mana beliau lahir tadi Imam Abu Hanifah dulu di Baghdad ya. Kalau Imam Malik bin Anas lahir tahun 93 Hijriah, saya punya catatan, dan wafat tahun 179 Hijriah di Madinah. Yang ketiga yaitu madhab Syafi'iyah yang diimami oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah di Gaza dan wafat tahun 204 Hijriah di Mesir. Yang keempat yaitu madhab Hanbaliyah, Hanabilah, yaitu yang diimami oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 164 Hijriah di Baghdad. Wafatnya saya tidak menemukan catatannya. Itu adalah imam-imam madhab. Sekali lagi saya mengibaratkan madhab ini yaitu kalau ibarat kendaraan yang disupiri oleh mujtahid mutlaknya, itu yang 4. Setelah saya kaji dalam satu kitab yang Mabadi Awaliyah, ternyata umat Nabi itu ya ada kelas-kelasnya. Kalau tidak lebih terbagi 3 kelas. Makanya kita sebenarnya harus kalau tadinya masyarakat, saya itu ingin menyampaikan hal ini supaya apa? Supaya kita tahu posisi siapa kita ini atau kelas siapa kita ini menjadi umat Nabi.
Jadi tidak sama, maaf. Nanti definisinya saya keluarkan. Pertama yang tadi, umat Nabi itu ada yang menjadi mujtahid, ada yang menjadi mujtahid. Yang kedua, umat Nabi itu kedudukannya ada yang menjadi muttabi'. Yang ketiga, ada yang menjadi muqallid. Mengapa demikian? Harus dibagi-bagi karena tidak semua umat Nabi bisa mencapai martabat seperti mujtahid. Juga tidak semua umat Nabi bisa mencapai derajat muttabi, sementara melaksanakan hukum agama itu semuanya wajib. Yang namanya umat Islam, contoh sholat semuanya wajib, puasa wajib, wudu wajib. Sementara melaksanakan puasa dan yang lainnya atau sholat yang lainnya itu kan harus ada yang menggali hukum dari sumber hukum, dan harus ada yang menyampaikan hukum, yang tahu dari mana hukum itu. Betul kan? Karena orang kesibukan dengan masing-masing. Ada tukang dagang, ya dagang bah. Bertani, ya bertani aja. Makanya harus ada orang-orang yang menyampaikan ajaran agama. Sementara kalau mujtahid, ya, karena tadi sampai sekarang yang mujtahid mutlak itu sudah final, kata-kata sudah final, ya. Karena mengapa saya mengatakan sudah final mujtahid mutlak? Saya pernah mengikuti pengajian yang namanya Imam Suyuti itu seperti Imam Ghazali. Jadi karyanya itu sangat banyak, semua fani kuasai. Sementara beliau pernah menginginkan menjadi mujtahid mutlak. Kemudian dia istikharah, dan di dalam mimpinya dia melihat aras, tiangnya ada 4. Itu merupakan isyarat tidak ada lagi mujtahid mutlak martabatnya yang setingkat yang 4 itu. Kayaknya di yaumil kiamah. Karena kurang apa Imam Suyuti ilmunya, sementara hasil istikharahnya tidak sampai martabat mujtahid mutlak. Padahal beliau mempunyai gelar al-hafidh. Kalau kita lihat mustalah hadis kan orang yang bisa menghafal 100.000 hadis bersanadnya, kurang apa? Itu aja. Ini maaf saya ke materi ya, karena untuk penguatan bahwa kita bukan hanya kalau di jajaran khususnya MWC atau kepengurusan tidak hanya struktural, kita kira kulturalnya juga ada ya. Jadi penguatan dalil-dalil atau itu pengalaman ilmunya itu kira-kira ada ya. Nah, kembali berarti saya harus menerangkan satu persatu siapa mujtahid itu gitu ya. Yang menjadi supir ajaran lah kita kan ya, supir ajaran itu ya. Nanti insya Allah sampai rupi lah, mudah-mudahan itu waktunya ya. Nah, melihat dari definisi ya, yang namanya mujtahid, kalau masdana ijtihad, kalau isim fa'ilnya mujtahid, yaitu kalau secara masdarnya itu badlul wusni fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat minal kitab was sunnah. Badlul wusni artinya mengerahkan kemampuan yang dia miliki. Semua ilmunya diketerkan juga gitu. Gitu ya. Untuk apa? Binali hukmin syar'iyyin, untuk memperoleh hukum syarak, hukum aturan. Hukum aturan ya, syarak itu aturan. Hukum syarak atau hukum agama bitariqil istinbat minal kitab wa sunnah, dengan cara pengambilan dari sumber hukum, yaitu Alkitab, Al-Quran, wa sunnah dan hadis. Makanya mereka itu yang namanya mujtahid ya, orang berarti seseorang yang bisa menggali hukum dari sumber hukum. Kita mah tinggal tahu hukum. Mengapa demikian? Karena tidak mudah memutuskan hukum dari Quran. Saya pernah membaca satu segel amal aja ya, dari Uf'ul. Coba lihat di jam-jam ini.
itu sampai melahirkan 26 makna dari segot kufur. Bisa mana wujud, bisa mana sunnah, mandub, bisa mana ibadah, dan seterusnya. Bagaimana mungkin orang tidak punya pengetahuan untuk menentukan hukum dari Quran, dari sekot amal saja sampai 26 makna. Itu kan tugas mustahil ya, itu. Yang kedua, ada yang disebut ittiba atau simpelnya muttabi. Siapa muttabi itu? Muttabi itu huwa qabulu qaulil qail, tapi irim karena mohon karena mohon wa anta tadrid min ena ma'khuduhu gitu bahasanya gitu. Mau pada awalnya lumayan lah gitu. Kang Aziz itu tukang ngajinya. Aziz tukang ngaji nanya pada awalnya dijambung. Yang simpelnya mutabi. Siapa mutabi itu? Lamun sepina mobil mah kenek ya, yang menyampaikan kepada penumpang, ayo naik ke mobil, naik mau jurusan mana? Itu kenek harus tahu tempat pemberhentian mobil dan aturan-aturan di dalam mobil harus tahu. Itu tugas kenek. Siapa beliau? Ini definisinya ya, yaitu tadi qabulu qaulil qail, menerimanya hukum dari yang memberi hukum. Kemudian wa anta tadri min aina ma'khudhu, dan kamu tahu dari mana hukum itu diambil. Gitu. Artinya orang yang menerima hukum dan bisa mengembalikan hukum ke sumber hukum. Muncul ulama, para kiai, para ulama, anu tukang ngaji. Kira-kira lalu disebutkan di salat dulu tumaninah. Apa definisi tumaninah itu? Kan uramanya mana? Yang kayak di mukallin mah nyona ningali imam salatna kawas kitu teu nyaho dalilna naon gitu. Kadung-kadung gitu ya. Minimal kita ngurusnya pengurus NU harus tahu ketika ditanyakan definisi daripada tumaninah. Di Sakinah ada. Itu Sakinah itu kecil tapi bagus itu definisinya. Contoh definisi niat qasdu syai'in mutaran dipilih itu luar biasa, itu jadi rujukan. Contoh definisi tumaninah, sukunun ba'da harokatin bihaitsu yastaqiru qulubun bil ma'alahu bi qadri subhanallah. Itu kan luar biasa. Minimal harus tahu kan ilmu gitu ya. Apalagi pengurus ya. Sukunun bergerak, sukunun diam. Ba'da harokatin setelah bergerak, diam setelah bihaitsu yastaqiru sekira-kira diam. Kullu udwin mahalahu, setiap anggota di tempatnya. Bi qadri subhanallah, minimal sekurang membaca subhan. Mengapa ini harus diterangkan? Karena banyak kita menyaksikan orang sholat tidak tumanah. Contoh yang sangat rawan itu di itidal. Sami Allah liman hamidah. Tangan masih ayun-ayunan Allahu Akbar turun ke anak. Kan itu mana harus impisal. Harus ini harus terpisah dari satu rukun ke rukun yang kedua. Ini banyak kasus yang kita lihat. Tugas kita yang harus memberitahu. Terus tumanina. Ada hadisnya di mana? Kalau di Sakinah sudah disimpulkan, yaitu ada 4 rukun sholat yang harus tumanina ya. Sujud, i'tidal, ruku', i'tidal, sujud, duduk di atas 2 sujud. Sami Allah liman hamidah. Kadang ini masih gerak-gerak terus turun. Jadi bagaimana? Sementara menurut semangat pengetahuan kita itu banyak itu rukun yang mandiri. Rukun. Kalau orang tidak melaksanakan rukun, batal salatnya. Karena yang dikatakan sah itu ada syarat, ada rukun, dan tahu yang membatalkan salat. Tidak dilaksanakan satu rukun, tidak sah salat. Jadi PR kita yang harus menyampaikan kenek, kudu nyampaikan kan, mau balik. Sementara kan masyarakat tidak ngaji semua, makanya ya itu ya harus disampaikan ini. Kemudian yang ketiga taklid, yang simpelnya mukallid. Kalau di ibarat kendaraan mah penumpang.
Ai penumpang mah nya hodium ngojena tunduh tinggal sare, lapar tinggal ngajapun. Kumaha muncul naik nepi ka stasiunnya tinggal turun. Iya kan? Iya. Jadi masyarakat kurang kudu diberi keterangan agama, tapi kira-kira ibadahnya sah. Nggak lumayan mah lombok protes. Makanya kalau mulai masyarakat saya ditanya, anu macam dari nakir, macam abi mah terang kita ieu mah sus tinggal kitu bae teu kudu neangan dalil. Damanya mah dalil. Tinggal cek kenek kurang mah dirajak. Ngan lamun cenah hayang nepi ka stasiun wali kudu naik mobil. Artinya sebodoh-bodohnya orang muslim itu udah punya guru. Bagaimana mungkin sampai mendapat ridho Allah, apalagi bisa nanya surga ya. Kalau tidak ikuti ulama, tidak punya guru, tidak ada yang menghantarkan kita kepada Allah. Ayat bahasanya laulau Robi ma'arabtu Robi gitu ya. Seandainya tidak ada guru, saya tidak mengenal Tuhan. Iya Bang. Jadi ini tugas kita ya. Saya ke materi saja gitu ya. Ya jelas, jadi ayo kita sama-sama ayomi masyarakat untuk diberi pengetahuan agama. Khususnya gerbong kita adalah gerbong madhab kita adalah madhab Imam Syafi'i. Karena ada orang yang menyurvei ya, bukan hanya di Indonesia tapi se Asia Tenggara itu rata-rata madhabnya Imam Syafi'i. Jadi ulah neko-neko nyokot madhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Ini survei ke daerah Malaysia, ke Brunei, se Asia Tenggara itu rata-rata madhab Imam Syafi'i. Apalagi di tetangga madhab lagi ulama Imam Abu Hanifah, madhab Imam Hambali. Lamun benar-benar ada Imam Hambali, sholatnya tidak berjamaah berdosa. Coba lihat, wajib berjamaah. Kemudian nanti wudunya bagaimana? Wajib baca bismillah, tidak baca bismillah terus wudu. Jadi ada aturannya tiap madhab. Maaf gitu, saya ke materi. Maaf kepala mas saya bukan mengguru, ini sebatas kita ngederesnya, ngederes agar kita giat lagi mengaji. Gitu. Nah sekarang muqallid. Muqallid itu siapa? Muqallid itu kalau di sini qawli qaulil qayyim wa anta la tadri min ayna ma'khuduhu. Itu muqallid itu orang yang menerima hukum tetapi tidak tahu dari mana sumber hukum. Yang jelas mengikuti gurunya gitu. Jadi lamun urang boga jamaah ketika cenah jamaah ayeuna kendali dijageuna cek urang gitu. Gitu Mbak Aksina. Jadi ulah dibikin jamaah pusing gitu. Bejakeun cek urang datang ke urang gitu. Kan urang mah kudu siap. Iya kan, punya standar untuk menjawab, paling tidak seperti itu. Itu mengenai permadhaban. Jadi jelas wajib hukumnya bermadhab. Kalau tidak yang mau mengikut gerbong siapa? Muhammad nih, dan milu ka mobil mah ada tanggung di sorangan. Makanya ya bahasa man lam yakun syaikhun fa syaihuhu syaitan. Orang tidak punya gurunya syaitan, nanti hawa nafsunya nanti benar cedewek. Itu mengenai madhab. Sekarang sanad ya, sanad kita ambil secara sanad itu apa ya, sandaran lah. Sandaran artinya menyambungnya satu ilmu dari seseorang kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, dan terus itu namanya sanad. Jadi sampai ajaran pada Rasulullah itu kan. Jadi yang lain ilmu menang nanti, tapi ilmu menang belajar di guru gitu. Kira-kira seperti itu. Sanad ini penting karena ada bahasa al-isnad minaddin. Sanad itu bagian dari agama. Sementara sanad itu tidak mudah diperoleh.
karena mungkin guru-guru juga tidak mau dirusak oleh muridnya gitu nama baiknya. Ya bisa saja kan saya itu punya syarat nih tanda tangannya gurunya. Makanya tiap-tiap pondok diantaranya maaf saya karena saya alumni dengan pakai masus itu kan kata akang itu minimalnya 7 tahun. Itu pun kalau sudah bisa ngaji gitu kata akang. Baru diberi sanad. Kalau baru 2 tahun 3 tahun tidak mungkin dikasih sanad. Dan sanad itu merupakan bukti rekomendasi dari guru bahwa murid itu boleh mengajarkan ilmunya. Mungkin seperti itu. Dan ada keterkaitan rohani, sebab semuanya bisa merasakan. Jadi saya pernah diberi petunjuk oleh guru saya sempat minder kalau pulang ke rumah. Bagaimana saya nanti di rumah kalau ada yang mau ngaji? Kalau di pondok enak, tinggal di bawahnya kita ke guru nanyakin, bener tuh? Ya. Tapi kalau di rumah, ayat ngaji, orang mau ngaji sampai rumah. Nelpon dari mau orang. Tapi ada sedikit keanehan yang mungkin bisa dirasakan. Saya pernah diberi petunjuk oleh guru saya, Pak Yasmi Syafi Asmari. Pokoknya mau mulai ngaji jangan lupa hadarah ke Rasulullah, hadarah ke para ulama, khususnya ke musonik yang mengarang kitab, dan hadarah ke guru kita yang paling dekat. Insya Allah tidak akan mogok lah. Kadang-kadang diberitahu itu mungkin yang lain bisa merasakan seperti itu. Itu yang mentok-mentok itu balik ke pondok. Yang jelasnya seperti itu sanad itu. Jadi ketersambungan mata rantai ilmu seseorang kepada gurunya sampai Rasulullah. Karena tidak semua orang punya itu. Makanya cari kita guru-guru yang kira-kira bisa membuktikan sanadnya kalau bisa. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah sih. Insya Allah manfaat. Seperti maaf saya sedikit umpama karena sejauh dengan Pak Masus itu ya. Akang Muhammad itu mendapatkan sanad dari Mama Sanusi. Mama Sanusi mendapatkan sanad dari Mama Amin Sepuh. Mama Amin Sepuh mendapatkan sanad dari Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Rois Akbar. Saya nyambung makanya dengan kenapa saya mencintai NU karena memang sanad saya itu nyambung ke Mbah Hasyim Asy'ari gitu aja ya. Gitu. Jadi saya walaupun umpama nanti dibanding pengurus NU mana tekan pakai unan dari kabin nage, tetap saya akan mengabdi ke NU lah. Bagaimanapun yang saya bisa. Dan Mbah Hasyim Asy'ari punya guru lagi namanya Syekh Mahmud At-Tirmizi yang mengarang Manhaj Dalil Nadar Al-Fiqh Suyuti itu yang terkenal dengan ahli hadisnya. Kemudian beliau berguru lagi ke Abu Bakar Syatta, pengarang I'anatul Thalibin. Abu Bakar Syatta berguru lagi ke Syekh Zaini Dadan dan seterusnya sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga itu banyak jalur, ada ke Muslim bin Khalid ya. Ada yang ke Imam Malik bin Anas, yang kesananya ke Imam Nafi' Ibnu Umar Rasulullah. Jadi jelas, harus jelas ilmu itu. Kenapa? Apalagi di zaman sekarang ya, ajaran itu seliweran gitu ya. Makanya cerita Haji Yama di Panjalin itu paling komplit. Ini harus dijelaskan masyarakat. Mengapa? Kita yang harus dipromosikan biar masyarakat memilih mana yang paling layak kita pilih. Seperti akhirnya jika kampanye, jangankan itu tiap ilmu itu ada istilah bahasa mabadi asyara. Mabadi asyara diajarkan fadluhu. Fadluhu tiap ilmu fokus saya dulu, fokus saya yang tertinggi tidak ilmu kan tiap ilmu sama. Ya iya. Yang menerangkan nahwu ya hanya nahwu yang tahu, yang tafsir nggak tafsir kan gitu bahasanya gitu. Artinya promosi ilmu nggak apa-apa. Kita itu harus mempromosikan ke masyarakat siapa kita. NU itu siapa? Biar masyarakat memiliki kasar gitu kan. Ini yang disosialisasikan ya. Supaya pukuh meningkat NU, pukuh kendaraan anak, pukuh sanad betul nggak? Menghantarkan kita ke surga gampang gitu.
karena nyambung. Itu yang terakhir urfian. Urfian itu ya bisa dikatakan adat lah, kebiasaan. Sudah kita ketahui bersama bahwa NU adalah organisasi yang tidak kaku, yang disebut juga moderat. Moderat itu artinya tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu liberal. Kalau liberal kan sangat memang. Lamun ekstrimnya terlalu kaku ya, terlalu mengacu pada mantan. Es krim. Oh ya. Ekstrim. Contoh ya, mengacu ke mantan itu kadang salah. Makanya kita itu kenapa harus mengikuti madhab? Saya kasih contoh saja. Ada bahasa begini. Irfa yadaika hadbal mankibain. Angkat tanganmu serata pundak. Itu kan masih pertanyaan. Yang rata pundak itu ujungnya atau tengahnya atau bawahnya. Betul nggak? Sementara kita bermadhab mengacu pada kitab-kitab karya ulama kita, dari mulai Fathul Muin Bidayah yang paling modern ya. Ternyata rata tak itu udah kasar kan. Bentennya ada refleksnya marga kita masih kena alhamdulillahnya ya 5 orang masih ngasih. Jadi kotak-kotak itu. Ternyata bawahnya ya. Cuma jempol ke kirinya. Kemudian ini ke atas. Coba lihat di Fathul. Kalau hanya kita baca mata, irfa ya dekat hadbal kita, itu teksnya seperti itu. Tetapi yang kita baca itu bukan teks, tapi konteks. Artinya praktek Rasulullah yang dilihat oleh sahabat, yang sahabat menyampaikan ke muridnya tapi menyampaikan dan ditulis dimudahkan oleh mustahil mutlak kita. Kemudian ditulis terus sampai ke kita di Fathul Muin ada, di Bidayah Imam Ghazali ada, dan kita mempraktekkan itu. Itulah beda yang kita dengan yang lain. Pentingnya sama, pentingnya bermadhab seperti itu. Jadi memahami agama itu jelas-jelas sesuai dengan yang dijelaskan oleh para guru. Berbeda dengan nafsir dan Quran, kan kita tidak boleh sembarangan memaparkan isi Quran. Nanti terancam. Man qoral Quran biroi, payat ke bawah, maka dahu minat kiron itu di mukadimah tafsir Munir itu. Sementara kan mungkin yang tidak tahu hanya membaca terjemah, menjelaskan sekarang dewek. Kita mah tidak berani. Pernah saya ada yang menanyakan, oh Ustaz, tolong ini manai Al-Quran. Kalau sebatas terjemah saya bisa, kalau menerangkan tidak berani, karena harus mengacu pada tafsir. Walaupun tafsir Jalalain atau yang, jadi jangan sembarangan menerangkan Quran. Juga hadisnya sama. Hadisnya kita mengacu pada keterangan yang sudah dicontohkan oleh disarai oleh ulama. Itulah bedanya kita mungkin ya Nahdlatul Ulama dengan terserah lah yang lain seperti itu atau tidak. Yang jelas kita seperti itu. Itu ya. Yang terakhir urfian, yang urfian itu artinya ya karena ada bahasa kita itu al-muhafadzatu ala qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil aslah, artinya ini kondisional, menerima perubahan kalau itu yang terbaik. Jadi untuk kudu naon nunggang onta pae aja nunggang mobil lagi. Ayeuna udah semua. Jadi artinya dekat menerima perkembangan gitulah gitu. Karena apa? Karena kita punya standar ya. Saya pernah lihat itu apa dari ada yang disebut huruf itu mana ya? Nah, itu ini mar'ahul muslimuna husnan, husnani ya. Iki husnan sadaya. Mar'ahul muslimuna husnan bahwa indallahi husnun. Apa yang menurut pendapat mayoritas muslim itu baik, menurut Allah pun baik. Gitu. Oh, mayoritas ini banyak kan maksudnya muslim. Baik, ya baiklah.
Itu makanya di Indonesia seperti ini, mungkin di negara lain seperti itu. Yang penting menurut Muslim baik, indallahi husnun kok. Jadi tidak untuk mesti kudu selalu diangkat gitu. Itu ya, itu kira-kira ya. Terus apa lagi? Bahkan sedikit ya, tapi ada kita kalau tahlil ini sedikit ya cerita aja nih. Kalau tahlil itu kan biasanya sakuluhun sok dilanjutkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sementara kan di nama henteu. Eta teh cenah disebut teh kulhu nangis. Kulhu nangis. Saya pernah mendengar sejarah, yang lain pernah nggak mendengar sejarah kulhu nangis? Kenapa ini dilakukan seperti itu? Ada yang pernah tahu sejarahnya? Saya mendengar dari Kiai Jabzani Amin di Makbarah Mamahanan pernah menerangkan itu. Itu namanya kulhu nangis karena ada iramanya seperti orang nangis. Jadi ceritanya begini gitu. Jadi mungkin budaya di tanah Jawa itu dulunya agamanya entah Buddha entah Hindu. Yang jelas kalau ada orang meninggal itu suka ditangisi. Pada Rio sedulur setetangga nangis. Pas ada seorang wali lewat, ternyata nangisnya itu berirama. Nangisnya berirama, barang ada suara nadanya. Kemudian dihampiri wali, hebat nangisnya berirama. Alangkah baiknya kalau nangisnya diganti dengan bacaan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira seperti itu mungkin penyesuaian para wali-wali kita mengembangkan agama Islam tanpa menyinggung dan mengganggu yang dibiasakan mereka, sementara isinya diganti. Dan ini tidak menyalahi ajaran Islam. Saya punya dasarnya. Kenapa tidak menyalahi ajaran Islam? Aku saja memberikan contoh. Saya teringat ya, Abdi pernah mengisi Walimatus Safar ya. Itu yang umroh, kan biasanya yang dipakai dalil inna sofa wal marwata min sya'airillah. Paman haja baika awi tamaro pada junah alaihi ayat tawabi mamang tawa haram fa inallah syakirun alim. Itu ya, itu mungkin. Coba kita simak inna sofa, sesungguhnya sofa wal marwah dan itu min sya'airillah, artinya tempat-tempat ibadah itu, tempat-tempat ibadah kepada Allah. Paman hajal beta awi tamaro, paman hajal awi tamaro. Barang siapa yang berhaji atau umroh, pala junaha alaihi. Ini junaha apa coba? Dosa. Kenapa Allah mengatakan tidak berdosa? Alaihi ayat tawafa, di tempat itu untuk bertawaf, untuk beribadah. Ya. Yaitu sa'i dari sahabat. Kenapa bahasanya pala junah? Karena ketika itu para sahabat ragu akan melaksanakan. Kenapa ragu? Karena dulunya itu tempat ibadah orang-orang jahiliyah, banyak patung-patung, dulunya antara Safa dan Marwah. Karena haji itu sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul sudah kan Ka'bah mau digempur itu karena kecemburuan orang-orang banyak yang berhaji. Karena haji mah dari milah Ibrahim, hanya kesini syariat yang mengikuti ajaran Rasulullah. Nah setelah itu kalau jangan ayat tawafabi, maka tidak berdosa untuk bagi kepada orang tersebut untuk bertawaf di antara keduanya, yaitu sa'i. Wa man tatahharan, bangsa melaksanakan kebaikan, fa innallaha syakirun alim, syakirun itu yang pokoknya saja
Yang saya permasalahan apa? Yaitu sekarang ya, walaupun dulunya memang tempat ibadah orang jahiliyah, kata Allah para junah, sekarang malah silakan untuk beribadah. Ya mungkin seperti itu ya. Memang tadinya mah orang-orang berkumpul orang meninggal itu dengan tangisan, niyah ya, nyambak mayit. Tapi kemudian diganti dengan kulhu karena jadi indah. Ya, maka kira-kira seperti itu. Kalau dibaca ayat ada orang meninggal, kita bareng baca kulhu dosa enggak? Enggak. Ya dosanya di mana baca kulhu, apalagi dihadorokan ya adanya. Kan kira-kira seperti itu. Jadi artinya tong kagok lah gitu. Dari nahi oke, sahabat ada yang melaksanakan haji itu tidak makagok. Karena kemudian ditegas pala junaha alaihi ayat qabina. Jangan ragu. Karena sekarang mah sudah diganti aturannya, bacaannya, pelaksanaannya tidak seperti jahil. Itu kan satu contoh, Pak. Jadi itu salah satu yang seperti yang saya itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf secara pribadi, maaf bukan artinya menggurui itu iya mah itu dengan deras gitu itu adalah berbagi sekali lagi kesalahan itu dari saya, benarnya dari ajaran, mudah-mudahan Allah mengampuni kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.